Ini dia nih, kita praktekin sebuah hal yang orang-orang suka, yaitu meraih keberhasilan tapi menggunakan kekuatan LOA atau hukum tarik-menarik pikiran sebagai doa. Gimana caranya? Sederhana, kita praktek. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, hal yang paling menarik dari Pagar Kehidupan itu salah satunya, biasanya saya mengajak kamu ya untuk melakukan sebuah kebaikan dengan cara yang masuk akal. Termasuk di hari ini, betul, kita akan mempraktekkan LOA atau yang biasa disebut dengan hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran sebagai doa ya. Benar, gini. Kalau kamu penonton baru di Pagar Kehidupan pasti bingung, ini apa sih? Kok videonya bisa seru banget, bisa rame banget? LOA itu apa, Mas? Saya jelasin dulu ya. LOA itu singkatan dari Law of Attraction, sebuah fenomena di mana kita bisa menarik keinginan apapun seizin Tuhan menjadi kenyataan. Coba, pernah nggak kamu secara nggak sengaja memikirkan sesuatu, sampai akhirnya sesuatu itu beneran kejadian di depan mata kamu? Nah itu yang disebut dengan praktek LOA atau hukum tarik-menarik kekuatan pikiran sebagai doa. Nah sekarang, saya tidak akan banyak mengajarkan kamu hal-hal yang ribet karena biarkan orang-orang di luar sana aja mengajarkan yang ribet-ribet. Kita belajar yang enak-enak aja. Saya akan mengajak kamu untuk mempraktekkan gimana sih langkah-langkah yang benar seizin Tuhan untuk bisa mengundang tuh hal-hal baik hadir ke dalam hidup kita menggunakan hukum tarik-menarik ini. Emang bisa, Mas? Bisa. Gini caranya. Pertama, kamu harus tahu dulu bahwa hukum tarik-menarik ini bukan menggunakan kekuatan pikiran. Bukan. Apalagi menjadikan diri kita sebagai Tuhan. No. Pagar Kehidupan tidak pernah mengajarkan itu ya. Tapi sebaliknya, yang akan saya ajarkan kepada kamu ini dasarnya adalah satu. Kita minta sama Tuhan sambil kita memantaskan diri. Ulangi bersama saya. Kita minta sama Tuhan yang maha besar, yang luar biasa hebat. Tapi di satu sisi kita juga memantaskan diri. Jelas dulu nih landasannya. Paham ya? Oke, sekarang coba deh. Coba kamu cari kertas yang bisa kamu pajang di kamar. Cari. Kalau ada kertas kosong boleh, kertas yang ukurannya besar boleh, pokoknya cari kertas yang bisa kamu pajang di kamar kamu. Ambil kertas itu sekarang, saya tungguin. Silakan. Kertas kosong ya, kosong dulu. Ambil, silakan, saya tungguin nih. Sudah? Nah, ini yang menarik. Ambil alat tulis. Alat tulisnya kalau saya boleh ngasih saran, spidol papan tulis tuh. Karena dia tintanya tebel. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bolpen juga nggak apa-apa ya. Silakan diambil. Sudah? Nah, sekarang ini yang menarik. Dengerin baik-baik. Kan kamu tadi udah ada kertas kosong tuh yang ukurannya gede ya. Dan kamu sudah megang alat tulis. Betul dong? Sekarang saya ingin kamu tulis di kertas tadi. Kamu tulisnya begini. Seizin Tuhan, tulis dulu. Seizin Tuhan, sudah, saya pasti bisa mendapatkan. Nah, berhenti dulu di situ sampai kata mendapatkan. Sekarang taruh kertasnya, taruh alat tulisnya dulu. Saya mau jelasin sesuatu. Sekarang saya ingin kamu pikirin satu, bukan dua, bukan tiga, satu. Pikirin satu hal yang saat ini kamu pengen banget hal itu kamu dapatkan seizin Tuhan. Apa? Pikirin doa-doa apa yang belakangan ini paling kamu doakan kepada Tuhanmu dengan kusyuk banget. Karena emang bener ya, pengen banget hal itu terjadi atau terkabul. Pikirin satu. Nah, udah jelas apa yang kamu mau? Sekarang kamu ambil lagi alat tulisnya sama kertas tadi. Kamu tulis. Setelah kata mendapatkan, kamu tulis apa yang kamu mau tadi sejelas-jelasnya. Satu aja. Saya kasih contoh biar kamu gak bingung. Ceritanya ya. Saya adalah orang yang jomblo atau single. Pengen banget segera menikah. Ini contoh. Saya tulis dong. Seizin Tuhan,
saya pasti bisa mendapatkan pasangan yang terbaik untuk saya nikahi tahun ini. Betul, di belakangnya kamu harus sertakan waktu. Waktunya itu harus jelas, teman-teman. Inilah bedanya video ini sama video yang lain. Kamu beruntung ya menemukan video ini dan menontonnya ya. Jadi kalau di video lain kan saya mengajarkan hukum tarik-menarik itu secara lebih luas. Bahkan sampai ke akar-akarnya. Nah, di hari ini kamu beruntung, saya akan menjelaskan juga secara lebih dalam tapi prakteknya. Coba lihat tulisannya. Di tulisan kamu tadi setelah kata mendapatkan, kamu di belakangnya harus kasih jangka waktu. Kapan kamu mau mendapatkan itu? Jangka waktunya itu realistis ya. Jangan bilang hari ini. Ya bisa aja kalau Tuhan ngizinin. Tapi nanti kalau nggak dapat kau marah. Kasih waktu minimal 6 bulan ke depan. Misalnya gini, sekarang bulan apa kamu nontonnya? Saya ngupload video ini bulan September. 6 bulan dari bulan September bulan apa? Bulan apa? Bulan Maret atau bulan April ya, tahun 2024. Nah, kalau kamu menonton video ini bulan apapun, tambahin 6 bulan. Ya. Di bulan itu adalah bulan di mana kamu seizin Tuhan bisa mendapatkan apa yang kamu tulis. Jadi misalnya gini ya, saya ulangi lagi deh. Saya ceritanya adalah orang yang pengen mendapatkan jodoh. Saya tulisnya begini. Seizin Tuhan, saya pasti bisa mendapatkan jodoh terbaik yang bisa saya nikahi di bulan Mei 2024. Amin. Belakangnya pakai amin. Tulis gitu. Nah, sekarang saya akan ngasih contoh seandainya untuk hal lain nih. Misalnya untuk hutang piutang ya. Diri kamu mohon maaf lagi ada utang gitu kan. Udah berdoa sama Tuhan pengen dikasih uang, rezeki yang halal, yang berkah untuk lunasin hutang. Udah bagus. Sekarang ikhtiar dong. Ikhtiarnya gimana? Pakai cara ini. Tulisannya gini ya. Tulis. Seizin Tuhan, saya pasti bisa melunasi hutang piutang saya secara mudah paling lambat bulan Mei 2024. Ingat ya, kalau saya bilang waktunya itu bulan Mei karena itu 6 bulan dari sekarang. Jadi kamu nontonnya bulan apa, tambahin 6 bulan aja gitu. Ya, mau setahun boleh nggak mas? Boleh. Ya, kamu pokoknya dikasih jangka waktu supaya otak kita jadi tahu tuh bahwa paling telat bulan segitu utangku sudah lunas, jodohku sudah datang. Jelas ya? Nah, ini belum selesai nih. Tulisan itu kamu taruh di bagian kamar kamu yang paling sering kamu lihat. Oke? Kan tadi kamu tulis di kertas, ya kan? Tulisan itu kamu taruh. Misalnya gini, kalau saya sebagai seorang muslim kan ibadah, sholat ya. Sholat itu kan ngadap ke kiblat ya. Jadi saya taruh bukan di kiblat, bukan. Tapi saya taruh di bagian sebelah kanan yang mana kalau saya selesai sholat tuh saya bisa lihat gitu tulisan itu. Jelas ya? Jadi kamu apapun keyakinan kamu, apapun agama kamu, pasti saya menganjurkan kamu untuk ibadah. Ya, ibadah itu nggak boleh lepas. Minta sama Tuhanmu seminta-mintanya. Tapi setelah itu kamu lihat tulisan kamu sendiri ini. Nah, taruh tuh di bagian kamar kamu, di mana setelah berdoa kamu pasti kepalanya ngelihat ke arah sana. Ya, jelas ya? Hanya kamu yang tahu di bagian mana kamar itu, di bagian mana ruangan itu, di mana kamu bisa melihat tulisan ini setiap hari dengan mudah dan gampang. Taruh di bagian itu. Jelas? Oke. Bagian paling penting dan dagingnya sudah selesai, tapi ada bagian tambahan nih. Yang mana kalau ada hal ini, seizin Tuhan, itu semua yang kamu tulis lebih gampang terjadi. Gini teman-teman. Saya sudah praktekkan ini dan ini powerful ya. Jadi kamu bisa mengujinya juga. Kalau bangun, bangunlah sebelum azan subuh berkumandang. Apapun keyakinan dan agama kamu, bangunlah sebelum azan subuh berkumandang. Kemudian dengerin baik-baik, mandi. Mandi sebersih-bersihnya. Ya, mau mandi keramas boleh, enggak boleh, tapi yang penting wangi, badannya bersih. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kekuatan waktu subuh itu luar biasa sekali. Ya, bahkan sebelum azan subuh berarti belum masuk subuh dong ya. Sebelum subuh itu pun kekuatan alam ini luar biasa hebatnya sekali.
Jadi ketika kamu bangun sebelum subuh, kamu udah seger, kamu ibarat kata mau memeluk kekuatan alam yang sangat hebat di hari itu. Siapa yang beruntung? Ya kamu sendiri. Kamu sendiri yang memeluknya. Nah, cara meluknya gimana? Setelah kamu sudah wangi, sudah bersih, duduk bersila. Nah, kalau yang muslim sambil nunggu azan subuh ya berzikir, ya. Kalau kamu yang berkeyakinan lain bermeditasi, ya. Bermeditasi memikirkan apapun yang membuat kamu jadi senang, damai dan bahagia dan tenang. Nah, ketika subuh berkumandang azan, baru yang muslim sholat ya. Nah, bagi yang berkeyakinan lain, berdoa juga di waktu itu. Karena di waktu itu adalah waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Tuhan kita. Jelas ya? Nah, selesai kita beribadah, bersedekahlah di waktu itu. Karena di waktu itu adalah salah satu waktu terbaik untuk bersedekah. Nah, sedekahnya ini pun ada caranya. Apa mas? Bersedekahlah dengan nominal uang yang membuat kamu kalau ngeluarin itu jadi mikir. Nominal itu berapa mas? Nominal itu masing-masing orang beda. Saya gak bisa menyebutkan berapanya berapa. Tapi gini loh, kamu kalau mengeluarin uang itu bagi kamu cukup banyak. Tapi tidak terlalu banyak, tapi cukup banyak. Jadi kalau kamu ngeluarin itu tuh kayak, sebentar deh, ini kok agak banyak nih, balik gak ya? Balik gak ya? Nah itu tuh, itu nominal itu kamu keluarin. Justru nominal yang bikin kamu ngomong kayak gitu dalam batin, keluarin. Ya, sedekahlah pakai aplikasi. Kan sekarang ada banyak aplikasi tuh, ada Kitabisa, ada apa, pilih ya. Sedekahnya kemana mas? Terserah. Pokoknya cari orang yang membutuhkan pertolongan di aplikasi itu. Nah ini yang menarik. Setelah kamu tahu nominalnya berapa, kamu doain dulu tuh orang yang kamu mau sedekahin. Misal gini ya, saya mau bersedekah kepada anak yatim ceritanya. Sebelum saya kirim tuh duit, saya doain dulu tuh anak yatim. Ya, saya doain misalnya gini, ya Tuhan, tolong berkahi anak yatim ini. Semoga dengan sedekah saya ini, mereka semakin bahagia, berkah dan baik kehidupannya. Habis itu, baru kamu kasih. Kamu kirim tuh duit, sedekahkan. Udah, lakukan aja gitu setiap hari. Udah, lakukan itu ya. Nah terus abis itu saya boleh nggak mas abis sedekah saya ngomong keinginan saya apa sama Tuhan? Boleh ya, boleh. Misalnya gini, ya Tuhan saya niat bersedekah untuk menolong anak-anak yatim karena Engkau. Ya Tuhan berkahilah anak-anak yatim ini, berikanlah mereka kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan, amin. Ya Tuhan dengan sedekah ini saya mohon ridho-Mu, tolong bantu saya untuk melunasi hutang piutang saya. Atau tolong bantu saya untuk mendapatkan pasangan yang terbaik buat hidup saya. Amin. Baru kamu kirim duitnya. Boleh. Gitu caranya. Masuk akal ya. Jadi cara saya ini cara yang sebenarnya udah diajarin agama dari dulu. Betul nggak sih? Tapi sayangnya kita sebagai manusia yang merasa modern suka ninggalin nih hal-hal penting seperti ini dari hidup kita. Padahal ini penting banget. Dan yang untung kita sendiri. Jelas ya? Nah sebentar, itu semua udah powerful, tapi ada satu hal lagi yang penting dan tidak boleh terlewatkan. Apa itu mas? Seleksi ya. Seleksi apa? Seleksi apa yang kamu lihat, seleksi dengan siapa kamu berbicara, dan seleksi apa yang akan kamu dengar di hari itu. Saya ulangi, seleksi ya. Seleksi apa yang mau kamu lihat, jangan yang negatif-negatif. Apapun yang kamu lihat yang bikin kamu kesel, marah, iri, jauhin. Oke, seleksi apa yang kamu denger ya. Kalau ada teman ngajakin gosip, bilang, aduh saya nggak bisa nih, saya sakit perut, pergi. Jauhin, oke? Seleksi apa yang kamu bicarakan ya. Jangan ngomongin orang, ya. Jangan gosip, jangan gibah, jangan ngomongin orang, jangan ngomongin debat-debat yang gak jelas, oke? Ya, ngomong yang baik-baik aja, doain orang yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa, diem. Itu lebih bagus. Paham? Dan yang paling penting, dekati hanya orang-orang yang kamu tahu dia netral atau positif. Pasti kita tahu kok. Kalau ada orang-orang negatif, aduh maaf ya, saya jauhin aja deh. Kenapa? Karena nular. Ya, kenegatifan orang itu nular. Ingat, saya tidak menyuruh kamu musuhin dia atau mutusin silaturahmi, no. Yang saya suruh kamu jauhi pelan-pelan, tapi kamu tetap ngobrol sama dia, tapi tidak terlalu sering. Jelas ya? Daging, materinya masuk akal? Alhamdulillah. Nah ini adalah video daging yang harus sering kamu tonton berulang kali. Tapi saya minta tolong, boleh ya?
Yang pertama, tolong dong berikan video ini jempol ke atasnya kalau kamu suka. Sudah? Terima kasih. Nah, langkah berikutnya, kamu janji ya, praktekkan ini. Tonton video ini berulang kali dan kamu praktekkan deh. Rasakan sendiri kebaikan yang hadir dalam diri kamu. Oke? Saya doakan ya, hidup kamu semakin bahagia dan berkah. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.